Jadi, Sobat CPNS yang akan mengikuti SKB Guru, berdasarkan bocoran kisi-kisi dari Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, yang akan diujikan tes SKB-nya cuma 2 bidang saja, yaitu bidang kompetensi pedagogik dan bidang kompetensi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andri Paslah di channel YouTube-nya Andri Paslah. Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal, ada sekitar 10 soal mengenai soal-soal SKB CPNS Formasi 2019-2020 untuk soal pedagogik. Dan ini merupakan video lanjutan dari video pertama yang membahas soal SKB pedagogik guru. Untuk itu, mari kunjungi channel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, soal model pembelajaran. Guru Mini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan munculnya berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan oleh guru Mini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, dan D. Problem based learning. Nah, di sini kita lihat apa yang digunakan oleh guru Mini dalam model pembelajarannya. Sebelum kita menjawab, mengetahui apa itu project based learning, inquiry learning, discovery learning, dan problem based learning. Yang dikatakan dengan project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Itu yang dikatakan dengan project based learning. Sedangkan yang dikatakan inquiry learning adalah aktivitas sistematis dalam pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk berpikir dengan cara analitik, kritis, dan kreatif agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang diberikan secara mandiri. Yang ketiga, discovery learning adalah pembelajaran penemuan, di mana aktivitas pembelajaran akan dipresentasikan kepada siswa secara langsung, namun siswa dituntut untuk memahami materi secara mandiri dengan menggunakan metode tertentu. Yang keempat ada problem based learning, yaitu sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi siswa pada saat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini berfungsi agar siswa bisa mandiri dalam menemukan solusi berdasarkan masalah yang ada. Dalam soal ini disebutkan bahwa guru Mini mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan. Jadi kata kuncinya mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan secara bebas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru Mini menggunakan metode model pembelajaran problem based learning. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Perkembangan kognitif peserta didik. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Sebelum kita jawab, kita mesti tahu dulu apa itu istilah kognitif. Jadi menurut Benjamin Bloom, ada 3 model hierarki yang digunakan untuk mengklasifikasikan perkembangan pendidikan secara objektif. 3 model tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif itu berasal dari bahasa Latin yaitu cognitio, yang memiliki arti pengenalan. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kalau kita lihat dari
penjelasan dari Benjamin Bloom ini dapat kita artikan bahwa kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan atau otak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat kita ambil jawabannya itu B, itu kemampuan untuk memecahkan masalah. Masuk ke soal yang ketiga, tentang soal penilaian. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor: A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. Dan D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan intake siswa. Bagi yang guru yang sudah pernah mengajar pasti sudah tahu bahwa dalam menyusun KKM ada tiga kriteria utama, yaitu yang pertama tingkat kompleksitas atau tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, daya dukung, yaitu kemampuan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan pembelajaran pada masing-masing sekolah atau madrasah. Daya dukung ini bisa gurunya, bisa siswanya, bisa peralatannya. Dan yang ketiga ada tingkat kemampuan intake rata-rata peserta didik. Dari penjelasan ini bisa kita dapatkan jawabannya adalah C, ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4, soal tentang penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Indikator pencapaian kompetensi. Dan D. Kemampuan awal siswa. Jadi di sini ada kata kuncinya sebelum guru menyusun soal-soal. Ini sudah belajar ya. Untuk menilai hasil belajar, manakah yang pertama kali yang harus dipelajari? Jawabnya langsung bisa kita tebak bahwa yang harus dipelajari adalah indikator pencapaian kompetensinya dulu. Jadi setelah ada indikator pencapaian kompetensi, baru guru bisa menyusun soal-soal apa yang harus diberikan kepada para peserta didik. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4, soal pendekatan penilaian. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh, dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan. Dinamakan A. Penilaian acuan patokan atau PAP. B. Penilaian acuan norma atau PAN. D. Penilaian tuntas. Dan D. Penilaian berkelanjutan. Yang perlu kita tahu bahwa secara umum ada dua acuan yang dipergunakan dalam penilaian, yaitu ada penilaian dengan acuan patokan, yang kedua penilaian dengan acuan norma atau kelompok, ya. Yang dikatakan penilaian acuan norma adalah penilaian acuan norma merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Sedangkan PAP adalah pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan, yang ditetapkan atau ditentukan terlebih dahulu, ya, ditetapkan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan menampilkan siswa yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian dari PAP ini, dapat kita jawab bahwa jawaban soal nomor 4 ini adalah
menggunakan patokan PAP. Sekarang kita lanjutkan soal tentang tujuan, fungsi, dan prinsip penilaian. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik kecuali. Jadi yang ditanya adalah penilaian hasil belajar peserta didik. Apa aja yang perlu diperhatikan? A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Nah, jadi soalnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian asesmen hasil belajar adalah ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi betul, menggunakan acuan kriteria pencapaian kompetensi betul, ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan betul. Yang kecualinya adalah dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. D ya, jawabannya adalah D. Soal selanjutnya soal program remedial dan pengayaan. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu fleksibilitas. Yaitu fleksibilitas adalah metode pembelajaran penilaian sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode belajar dan metode penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang B, interaktif, yaitu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik. Yang C, adaptif, setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar. Nah, jadi kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Dan D, kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan pendidikan harus berkesinambungan. Jadi, kalau kita berdasarkan pengertian adaptif tadi, dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah C ya. Memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya tentang refleksi pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain kecuali, yang ditanya adalah kecuali untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik, untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah ditentukan, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran, D. Untuk menambah pengetahuan lanjutan peserta didik. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah kecuali ya. Tujuan dilakukan refleksi itu bagi pendidik adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses, itu yang A benar, untuk melakukan evaluasi diri terhadap proses belajar yang telah ditentukan, B benar, untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan, juga benar, yang D untuk menambah pengetahuan lanjutan peserta didik tidak ada. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D ya. Soal selanjutnya, soal tentang kesulitan belajar siswa. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami gangguan atau kesulitan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jadi, yang mana jawabannya? Sebelum kita jawab, perlu kita ketahui yang dikatakan kesulitan gangguan belajar itu dalam perkembangan seorang anak itu ada 4 jenis ya. Yang pertama, kesulitan belajar akademis itu meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan berhitung, dan lain-lain. Yang B,
Yang kedua, gangguan simbolik itu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Seperti siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang ia dengar. Dia mampu mendengar tetapi dia tidak mengerti apa yang ia dengar. Itu namanya gangguan simbolik. Yang C, gangguan non simbolik itu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Ya, jadi anak tersebut mengalami kesulitan untuk mengulang apa yang telah dipelajarinya atau apa yang telah didengarnya. Yang keempat ada gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Jadi berdasarkan penjelasan ini dapat kita ambil jawabannya bahwa jawabannya adalah gangguan simbolik atau yang B. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Nah, jadi termasuk kecerdasan apakah? Kemampuan untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwa kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan, ya. Kalau sosial itu berhubungan dengan membina hubungan, ya. Tapi di sini ada jawabannya namanya kemampuan memotivasi diri. Jadi membina hubungan, sosial ini juga bisa masuk jawabannya sosial, tetapi ada tambahan di sini kemampuan memotivasi diri. Nah, jadi jawabannya adalah C, ya. Karena kalau sosial hanya membina hubungan dengan sesama, tetapi di sini ada kata tambahan kemampuan memotivasi diri. Ini jawabannya adalah C. Ya. Oke, sampai di situ sobat CPNS. Semoga contoh soal ini bisa membantu sedikit buat sobat CPNS dalam menghadapi nantinya soal SKB pedagogik guru. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.